Saudara, manajer timnas Indonesia Sumarji menyatakan Calvin Verdong tidak akan diturunkan di laga lawan Arab Saudi dini hari nanti. Menurut Sumarji, keputusan ini diambil terkait faktor kebugaran dan bagian dari strategi Coach Patrick. Selanjutnya berkaitan dengan Verdong, memang Verdong dari awal datang kami mendapatkan informasi, mendapatkan laporan dari klubnya agar di MRI ulang, dan ketika nyampai kemarin itu langsung kita MRI dan hasilnya tidak ada masalah ya, tetapi kembali lagi ini kaitannya dengan kebugaran dan memang bagian daripada strategi dan tim pelatih memang Coach Patrick mengambil langkah untuk tidak memasukkan 23 pemain Verdong dan akan kita persiapkan nanti ketika kita menghadapi Irak. Seperti itu. Jelang laga lawan Arab Saudi, pelatih timnas Patrick Kluivert bilang seluruh pemain dalam kondisi mental yang siap. Patrick menyebut menyiapkan skuad untuk tampil lebih tajam untuk memaksimalkan setiap peluang mencetak gol. Patrick Kluivert bilang akan menjadikan 2 pertandingan di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia seperti partai final. Dia menyadari harapan masyarakat Indonesia yang tinggi untuk melihat timnas pertama kalinya lolos ke Piala Dunia 2026. Untuk mencapai itu, dia berupaya pemain timnas tampil lebih tajam termasuk memaksimalkan bola mati atau set piece. Accompany the coach for the press one. What is the difference between the first meeting in Jeddah last year and now? I think set pieces against or for us, we need to be sharp. Last game we scored 2 or 3 goals in set pieces. So yeah, we need to execute this good. Also against, of course, and yeah, tomorrow we need to be sharp. We need to be sharp as a knife, not only in set pieces, it's the whole game. 100 minutes, we need to be sharp. Mental-wise, we are prepared. The concentration is very high. Everybody knows what this game demands. So the most important thing is do not distract from the ambience and do what you need to do. That's my advice to the players. Saudara, malam ini timnas Indonesia bakal menghadapi laga krusial menuju Piala Dunia 2026. JITSES CS melawan tim tuan rumah Arab Saudi. Apakah Patrick Kluivert bisa mengamankan poin dari laga ini? Kita bahas bersama analis sepak bola Anton Sanjoyo dan juga ada mantan pemain timnas Indrianto Nugroho, dan juga kita akan memperbaharui informasi seperti apa euforia supporter Garuda di Arab Saudi juga bersama Yan Simbolon, koordinator Garuda Saudi wilayah Jeddah. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mas Adi. Mas Yan, selamat malam. Selamat malam, selamat sore waktu Jeddah. Iya, sore di sana ya, di Jeddah ya. Ya. Oke, baik. Saya ke Mas Yan dulu kalau gitu. Saat ini gimana euforia supporter di sana, sudah siap untuk mendukung timnas ya rupanya ya? Sangat siap Mas Adi. Jadi kita yang dari luar kota Jeddah pun sudah mencapai Jeddah pagi ini sampai siang sudah mencapai Jeddah, dan kita bersiap untuk menghadiri stadion dibuka pukul 5.15 waktu setempat. Tapi kita dari Garuda Saudi dapat izin untuk datang lebih awal mempersiapkan segala macam persiapan mendukung timnas Indonesia. Kabarnya ada 4.000 lebih ya pendukung atau supporter kita yang akan hadir di sana nanti ya. Betul, insya Allah, Mas Raji. Oke. Nah, ini ada kabar yang kurang mengenakan sebenarnya di detik-detik akhir atau di menit di waktu-waktu akhir menjelang pertandingan. Calvin Verdong ini absen katanya tadi kalau kita dengar pernyataan manajer timnas Sumarji. Ada pembahasan khusus di antara supporter nggak dengan absennya Calvin Verdong ini, Mas Jans? Kita juga baru dengar beritanya pagi ini waktu Jeddah, dan juga dikonfirmasi lagi barusan dari Kompas TV. Saya pikir tentu buat kita ini menjadi kekhawatiran, tapi saya rasa dengan skuad timnas saat ini mungkin ini kapasitasnya Bang Joy dan Mas Indri nanti akan membahas lebih jauh. Saya pikir
kita tetap harus optimis karena skuad kita cukup dalam saat ini. Optimisme tetap kita ada di setiap penonton supporter kita. Ya, langsung berarti saya tanyakan ke Coach Indri dulu nih. Ya. Kedalaman skuad kita sejauh mana setelah Calvin Verdong dikabarkan absen di jelang-jelang pertandingan ini, Coach? Ya, tadi sudah dibilang Mas Ian bahwa kekuatan tim kita nih sebenarnya merata ya. Oke. Dan di sisi kiri kita juga sebenarnya kalaupun tidak ada Verdong masih ada Dan James atau Sayuri. Ya, beberapa pemain kita juga bisa dimaksimalkan di situ. Jadi tidak ada kekhawatiran sebenarnya karena skuad kita skuad mewah dan skuad kita juga beberapa pemain kan bisa bermain di beberapa posisi. Itu Mas Radi. Sudah cukup mewah kalau kata Coach Indri. Begitu, Bung Joy? Ya, kalau kita bandingkan dengan katakanlah 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, ini kan memang skuad terbaik yang pernah kita punyai. Dan Verdong kemungkinan sudah dipastikan tidak akan main karena dia ada sedikit masalah di lehernya. Jadi memang masih butuh waktu. Tapi ada Sayuri di sana, ada Kambuaya juga bisa ditaruh di situ, ada Dean James juga yang memang posisi terbaiknya kata pemain seperti James itu posisi terbaiknya memang di kiri. Dia bisa di gelandang, bisa di belakang. Jadi memang keabsennya Verdong ini sedikit merugikan lah, karena dia pemain yang menurut saya lagi bagus-bagusnya. Di Ligue 1 juga tampil di Ligue 1 itu kan dia dia tampil starter terus loh, gitu loh. Jadi kemarin waktu absen, waduh ini ada apa ini? Ya waktu lawan PSG ya, dia kan absen ya. Ternyata memang dia nggak bisa main, bukan karena untuk membela Indonesia dia diistirahatkan, bukan, dia memang nggak bisa main. Jadi itu kerugian lah begini. Tapi saya tidak terlalu khawatir karena ada Dean James, ada Sayuri juga yang mutunya tidak jauh lah dari Verdong. Emil Eudero juga mungkin nggak main, tapi Martin Pas sudah 95% pulih dari cederanya, jadi tidak ada masalah di lini belakang. Dan lini belakang Indonesia kan Jai Itzdes, Rizky Ridho, Kevin Dix itu yang terbaik lah waktu di grup 3, di putaran ketiga. Jadi harusnya sih tidak ada masalah. Memang masih ada persoalan di lini depan. Nah, mungkin nanti akan dibahas lebih lanjut karena Ole Romeni kan belum fit. Jadi ini dan dia sudah 1 bulan lebih, Agustus dia cedera, sudah 1 bulan lebih dia tidak competitive matches. Ini yang jadi persoalan untuk pertandingan dengan intensitas sangat tinggi seperti sekarang. Karena ini kan do or die, hidup atau mati. Tiket nggak ada baliknya ini bagi Arab Saudi juga, bagi Indonesia juga. Jadi ini intensitasnya sangat tinggi. Siapa tim yang tidak membuat kesalahan terlalu banyak atau margin errornya paling sedikit, dia yang akan memenangi laga. Jadi ini yang harus diwanti-wanti. Tapi tadi saya kalau menyimak pernyataannya Patrick Kluivert, itu selain masalah kebugaran Coach dan Bung Joy, ada juga masalah taktik ada juga pertimbangan taktik. Apakah juga ada peluang dengan pernyataan itu Calvin sebenarnya masih bisa diturunkan di babak-babak kedua misalnya untuk menggantikan rekannya yang sudah menjadi starter dari Coach? Ya mungkin bisa karena ya mungkin ini hanya sekedar untuk tactical kita juga ya, bagaimana Kevin Verdong untuk sementara ini ya udah kamu istirahat dulu, nanti mungkin babak kedua atau menit-menit di akhir babak kedua kita bisa mainkan. Tapi ya kita harus melihat juga kondisinya dia 100% atau tidak. Pemain kan selalu ditanya siap, tapi kan kondisi mereka kan yang akan bertanding, apalagi nih Om Joy juga bilang ini pertandingan krusial yang langsung melangkah atau kita mundur kan gitu ya. Ini masa-masa krusial buat pemain kita. Oke, kalau Bung Joy ada kan kira-kira melihat dengan pernyataan Coach Patrick itu, atau jangan ambil risiko juga kalau memang tidak bugar ya lebih baik diistirahatkan dulu gitu. Bahkan saya melihat Kluivert itu kan sangat optimis bisa menang. Dan itu yang dia yang harus dia lakukan, yang harus dia katakan. Karena kondisinya kan sebetulnya kondisinya psikologis itu kan Indonesia di atas angin dengan semua apa yang telah dilakukan oleh Arab Saudi dan Qatar. Indonesia kan dikerjain habis-habisan. Dari sejak pemilihan tuan rumah kan, yang awalnya tempat netral, kemudian diputuskan sepihak di Arab Saudi dan Qatar, kemudian pemilihan wasit,
Dan hal-hal yang semacam itu kan ya itu hal yang biasa dalam pertandingan sepak bola. Dan ini levelnya level Piala Dunia. Semua orang juga pengen masuk ke Piala Dunia kan. Jadi apapun akan mereka lakukan. Oleh sebab itu saya selalu bilang pressure-nya, tekanannya justru ada di pihak Arab Saudi. Dengan begitu, justru Arab Saudi ya? Iya kan mereka yang ibaratnya mereka udah diberi modal banyak nih. Kalau kalah kan malu-maluin. Nah, sementara Indonesia kan dalam tanda kutip udah dikerjain banyak gitu. Kalau misalnya nggak menang juga, ya orang juga maklum gitu loh. Artinya bagi pemain-pemain Indonesia nggak ada tekanan, nggak ada pressure. Harusnya mainnya nothing to lose. Ketika main nothing to lose, biasanya nih pemain pasti tahu biasanya kalau mainnya nothing to lose, biasanya malah kemampuan terbaiknya keluar. Nah ini yang diharapkan sebetulnya, karena kan semua udah diambil Arab Saudi kok, udah diambil semua sama mereka secara non teknis. Tapi teknisnya kan masih harus dibuktikan dalam 2x45. Dan Indonesia rata-rata pemainnya, saya harus bilang rata-rata pemainnya lebih bagus daripada Arab Saudi, ya kan. Jadi nggak ada feeling saya sih kita nggak kalah, kemungkinan besar draw, tapi menang juga besar juga dengan segala ini ya. Dengan segala kondisi yang makin dekat dengan kick off. Intinya sih kita punya modal sebenarnya untuk sekedar mencuri poin gitu ya, Bung Jo ya. Betul. Nah, saya ke Mas Yans lagi. Mas Yans, ini soalnya publik sepak bola Indonesia juga sebenarnya pengen lihat pertarungan Ligue 1 di pertandingan kali ini antara Calvin Verdong dan pemain Arab Saudi yang bermain juga di Ligue 1, OGC Nice ya. Ada Saud di sana. Katanya Saud ini juga sedang dalam top performanya. On fire. Malam ini sudah ada info bahwa memang Saud juga akan menjadi starter. Ya spekulasinya begitu, Mas Radi. Tapi last minute ya, kita belum lihat masuk DSP-nya pemain Saudi sampai dengan saat ini. Kita mengharapkan memang ini, kalau memang terjadi duel ini sangat menarik sekali. Begitu yang kita tetap masih menunggu juga rilis dari DSP-nya pemain timnas Saudi ini, Mas Radi. Oke, tapi dari para supporter sendiri ada yang disiapkan nggak setidaknya untuk memberikan saywar lah buat teman-teman, buat pemain-pemain Arab Saudi gitu? Ya, mungkin kalau dibilang cywar, mungkin dari segi jumlah kita kalah jauh ya. Tapi berisik lah, sedikit juga berisik nonton kita itu. Ya itu tipikal supporter timnas ya Indonesia. Tapi kita tetap ya militan dan bahwa artinya dalam batas-batas tertentu tentu ya, karena memang di Saudi ini ada beberapa aturan yang memang kita harus patuhi, termasuk bagaimana atribut-atribut dan perlengkapan itu kita harus patuhi semua prosedurnya bagaimana untuk bisa masuk ke stadion. Itu udah kita jalani sesuai dengan prosedur formal yang ada di sini. Jadi kalau kita bilang cywar ya mungkin pada saat pertandingan seperti biasa kita menyiapkan dukungan-dukungan canting-canting yang sudah selama ini sangat legendaris dibuat timnas dan tentunya dengan memerahkan stadion dengan kapasitas yang kita miliki, Mas Radi. Oke, kita sekarang bahas formasi kalau gitu. Ini kan formasi 4 back di belakang ini baru ya berapa belakangan ini ya diterapkan oleh Coach Patrick gitu, kira-kira ada 2-3 pertandingan ya menguji coba dalam pada saat pertandingan lawan Libanon juga sebenarnya cukup sukses kalau saya nanti mungkin Bung Joy dan Coach Idris punya pendapat lain. Tapi kalau dengan pattern 4 back di belakang ini apakah sudah bisa mengimbangi permainan Arab Saudi kira-kira Coach? Kalau saya lebih bagus ya 4 back. Karena 4 back dengan formasi 4-3-3 ini lebih menyerangnya lebih bagus dan balance-nya ada untuk defense-nya. Jadi paling nggak 4-3-3 4 belakang ini lebih safe lah. 3 di tengah banyak variasi nanti. Nah tinggal bagaimana di depan penyelesaiannya. Dan sekarang kembali ke strategi dari Patrick Kluivert sendiri. Apakah mau memainkan 4-3-3 atau 4-2-1-3 atau 4-2-3-1 itu Patrick Kluivert yang tahu gitu. Tapi kemungkinan ada skema inverted misalnya dalam situasi tertentu menjadikan formasi 3 back di belakang nggak kira-kira Bung Joy nanti kalau memang lihat situasi nanti? Kalau lawan Arab Saudi nggak mungkin. Karena ya itu di serangan pasti akan sporadis gitu. Kalau kita lihat di pertandingan pertama Indonesia di grup 3 waktu di putaran 3 kan Sintayong memainkan 3-4-2-1. Itu hanya efektif di babak pertama karena intensitas pertandingannya sangat tinggi dan 3-4-2-1 itu membutuhkan kondisi fisik yang sangat prima karena dia super ofensif.
dia lebih ofensif daripada 4-3-3. 4-3-3 permainan menyerang tapi lebih balance. Antara menyerang dan bertahannya balance. Formasi simetris namanya. Kalau formasi asimetris 3-4-2-1 itu lebih menyerang frontal tapi kondisi fisiknya harus prima. Yang terjadi di Riyadh waktu itu, Indonesia menguasai pertandingan di babak pertama tapi kedodoran di babak kedua. Karena memang intensitas pertandingannya di babak pertama sangat tinggi, bahkan Indonesia bisa menerapkan high defensive line yang tidak pernah disangka oleh Roberto Mancini waktu itu. Sehingga kemudian kita melihat Arab seperti baru belajar main bola. Tapi di babak kedua kondisinya berubah drastis. Karena sudah 45 menit dengan intensitas yang sangat tinggi, drop. Pemain-pemain Arab Saudi mulai menguasai jalannya pertandingan. Untung waktu itu penalti nggak masuk ya. Kalau masuk Indonesia kalah tuh waktu itu. Itu beda situasinya. Jadi kalaupun memang mau inverted, sepertinya tidak di lini belakang ya. Ada di lini tengah dan depan mungkin begitu ya Bung Joy. Saya kira begitu. Karena memang kalau 4-3-3 lebih balance ya. Nggak akan 4-4-2 sih, karena kita nggak punya duet striker. Kita hanya punyanya pemain-pemain yang punya kecepatan di samping ya. Makanya kita memanfaatkan kecepatan di beberapa pemain kita ya. Di samping kanan kiri kita ada yang baru Miliano Jonathan, terus di kiri nanti ada mungkin Orat Mangun sudah sehat, di depan mungkin yang sekarang lagi viral juga si Zilstra kan. Ya sebelum ya setelah Ole apa ya sekarang udah pulih ya, semoga Ole di babak kedua nanti ada kesempatan bermain. Itu akan menjadikan apa ya di depan lebih ini lagi lah. Ya. Kalau kita melihat speed gitu ya, sebenarnya pemain kita tidak kalah speednya dengan pemain-pemain Arab Saudi. Tapi yang harus diwaspadai ketika beberapa kali ya dalam beberapa pertandingan saya melihat ada sisi black spot yang tidak bisa diisi oleh pemain kita di jantung pertahanan yang menyeimbangkan dengan lini depan. Nah, kira-kira peran siapa yang akan bisa memegang peran itu, Bung Joy? Sebetulnya gini, kalau bicara kondisi sekarang. Saya dengar terakhir Nathan tidak dibawa, tidak dimasuk dalam 2, Nathan Choaon. Jadi kemungkinan besar Eliano Reinders yang akan masuk di posisi 3 di tengah. Tapi kalau kita lihat di pertandingan lawan Jepang lah, sebetulnya itu pemain sekaliber Joy Pelupessy itu memang nggak bisa nyandak untuk pemain Jepang, udah levelnya udah terlalu tinggi. Tetapi kalau melawan Arab Saudi, Joy Pelupessy akan kembali ke formasi aslinya, dia akan ada di poros, dia akan menjadi gelandang bertahan karena dia kan keping yang hilang sebelum dia masuk bersama Ole Remeni itu dia keping yang hilang di lini belakang. Jadi kalau misalnya nanti dia akan menjadi poros, dia lebih banyak bertahan. Dia menjadi orang pertama yang mengambil bola ketika Indonesia kehilangan bola. Dia harus merebut pertama. Yang posisi serangnya mungkin Reinders. Posisi bertahan Tom Haye. Jadi itu bisa bolak-balik. Tapi posisi yang fix tidak akan diganggu-gugat Joy Pelupessy. Dia yang akan mengendalikan lini tengah, kerjasama di belakangnya persis dengan Jai Izdes. Nah ini yang formasi di poros itu yang akan menentukan bagaimana Indonesia bertahan, bagaimana memulai serangan. Dari situ, dari Izdes kemudian jalurnya ke Pelupessy. Nah ini yang Arab pasti juga udah tahu, jadi ini pasti akan diganggu nih di sektor ini. Ya, kurang lebih perannya kalau di klub Liga Inggris kayak Zubimendi di Arsenal gitu ya, dan juga ada Gravenberch di Liverpool, di gitu ya. Manchester City juga ada Rodrigo. Rodri. Ya. Nah, saya nanti setelah jeda akan bertanya juga ke Mas Yans. Ini saya mau kemarin mau dengar juga kabarnya katanya di sana sudah sebenarnya menyiapkan tifo, menyiapkan koreo, tapi agak susah perizinannya. Saya akan tanya hal itu, bagaimana ceritanya nanti setelah jeda di Sapa Indonesia Malam sesaat lagi. FIFA